Oke, udah ada sarden ini. Ntar kita cek dulu ya. Cek, cek, ser. Ser. Yes, halo. Oke. Aman? Sehat? Ya, Alhamdulillah. 4-1. Masih gak? Udah aku keluar aja nih. Ish. Hah? Yo, Lihat. Lihat. Oke, bentar ya. Aku ACC semua ya. Yang daftar hmm, sih 32 tadi. oke. Oke. Mungkin 5 menit lagi bisa kita mulai ya. El. Sudah ada kirim link itu ya untuk buka Linknya. Oh, itu. aku yang share ya. Bisa juga, boleh. Oke, share. Aman. Cu- Cuman di next next aja. Kemarin Aman, nyoba aman. di pakai PPT tuh nge-add audio jelek dia ke Oh, jadi suara kayak cip 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 gitu. oh, oke, oke, bentar ya. Jadi saran Adip tuh upload di slideshow jadi Google Sheets katanya. Jadi pas sudah nyoba ya Google Slides. Ada soundnya ya, Sir? Ada Di page berapa, Sir? 8 tuh ada. Coba Bu 8. dibuka. Oke, kita coba ya. Halaman 8 Upload. buka di kanan atas di Kanan atas atas judul ya. section 1 tuh. Sini buat buat. Kanan atas, kiri atas sorry. Oh, ini ya. Nah, tuh coba. Minta akses, Sir. Oh ya. Mm-mm. Oh, nggak bisa diklik. Udah, nggak bisa diklik. Minta akses dulu ya. Oh, karena ke drive kali ya. Iya, kan, Ray? Ya udahlah dah, nggak apa. Kerja yang share nanti kayaknya bisa deh. Oh, oke. Aku matikan ya, share screen-nya ya. Mm-mm.
Oke, mungkin bisa kita mulai ya, El. Oke, baik. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. So, sekarang sudah pukul 10:05. Ada baiknya kita langsung mulai saja ya untuk short course kita pada hari ini. Alright. Good morning everyone. Perkenalkan, aku Elsa. Aku moderator yang akan membantu mengarahkan pada short course kita pada hari ini. Dan selamat datang aku ucapkan untuk teman-teman peserta yang sudah excited sekali kelihatannya hari ini. Kita senang banget karena partisipasi pada tiap minggunya itu semakin bertambah, teman-teman partisipannya terus bertambah dan setia gitu ya menanti hadirnya short course dari Bansa Foundation ini. So, hari ini teman-teman kita akan membahas pembahasan yang tidak kalah serunya dari minggu-minggu sebelumnya. Kita kedatangan dua speaker yang pastinya akan memberikan kita ilmu yang sangat menarik pada hari ini. Kita akan membahas tentang Fix Your Listening and Reading First yang akan dipandu oleh Sir Denny dan juga Sir Dwiki pada hari ini. So, mungkin pertama-tama kita sapa dulu nih untuk dua speaker kita pada hari ini. Yang pertama ada Sir Denny. Halo, selamat Halo, pagi Sir Denny. ya good morning pagi. Morning, gimana kabarnya hari ini Sir Denny? Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap untuk sharing-sharing bersama peserta-peserta kita hari ini? Oke, siap insyaallah. Oke, dan juga ada Sir Dwiki. Halo Sir Dwiki. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Gimana kabarnya hari ini Sir Dwiki? I'm doing great. Oke, so teman-teman, inilah dia speaker kita pada hari ini. Dan langsung saja kita mulai. Pertama-tama, sesinya adalah sesi dari Sir Denny. Mungkin boleh dibantu untuk highlight Sir Denny dan memulai presentasinya. So, waktu Oke. dan tempat aku persilakan. Silakan Sir Denny. Oke, wait a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today I'm gonna show you about IELTS listening. Nah, di sini first of all ya, mungkin akan ada apa ya? Beberapa yang mungkin kalian nggak bisa tangkap dalam waktu singkat because this is just overview ya. Ini saya cuman nge-share general strategy ya karena untuk spesifiknya tentu akan perlu waktu yang lebih lama dan akan it depends on how you prepare for the test. Tapi as a basic strategy sepertinya untuk dapat skor 4 sampai 5 itu masih sangat mungkin ya dengan mengikuti strategi dasar ini. Untuk spesifiknya nanti we will talk furthermore ya. Oke, what is listening in IELTS? Nah, listening lasts about 30 minutes and 40 questions ya. Jadi 40 pertanyaan and it's divided into 4 parts atau 4 sections ya. One sections 10 questions. Nah, and it's getting harder and harder. Section 1 and 2, it's still quite easy to medium. But in section 3 and 4, it will be medium to hard, especially section 4. It will be comprehensive discussion ya, percakapan yang sangat detail dan panjang, but ya, you see how you carry on. Nah, uh, timing ya, timing is the key because there is no repetition ya, and there is no added time ya, tidak ada penambahan waktu kecuali kamu ambil yang paper test ya. Kalau yang paper based itu you have some minutes to transfer your answer. So like when you first answering you will write in a rough paper atau kertas coret-coret ya, and then after you finish you can finally write your answer to the answer sheet. And then both have the same listening exam. Jadi mau general mau academic listeningnya sama ya. Just a little bit different. Mungkin di beberapa part aja tapi in general sama. Oke, this is the band score ya. Nah, dari 40 from 40 question, anggap aja kalian di section 1 dan section 2 sapu bersih, benar semua. Itu let's say kamu benar 20. So, 20 is around 18 to 22. So, you can still get 5.5 without not really hard effort ya. Not really a lot of effort. But if your target is 60 or 6.0 ya, means that you must get the minimum 25 ya.
23 to 25. So, kalau yang mau 6 itu biasanya yang ke Asia Tenggara, like Malaysia, Singapore itu you need 6 ya. So you must get correct 25. Nah, 25 ini berarti section 1 and 2 harus sapu bersih, clean sweep. Nanti di section 3 at least bisa bener 5 and section 4 salah semua nggak apa-apa. So 25 you will get 6. Ya, it's quite easy. Tapi kalau Aussie, I think 6.5 dia minimal, but I'm not really sure. Depend on the campus. But for me, I think 5.5 to 6 is quite achievable ya. Tapi 6.5, 7 ini levelnya tutor atau instruktur. Jadi kalau kamu bisa dapat 7, it means that you are good enough to teach ya. Oke, preparation ini something yang really basic tapi sering dilupakan. Mungkin case sedikit berbeda ketika di PTI kemarin, apalagi musimnya WHV ya. Banyak banget murid yang setelah selesai tes itu cerita ke saya, Sir, kami kadang kurang siap di tes begini begitu. So, especially listening ya, listening ini sangat membutuhkan konsentrasi dan fokus dan akurasi mendengarkan. So it's really you need to have a clear mind ya, you need to throw away your problem ya. Jadi usahain datang lebih awal, get early, and then sleep enough ya. And then, nah ini yang paling penting, point 3, write your answer on the test paper. Tes yang paling beresiko itu paper based, paling beresiko. Kenapa? Tulisanmu jelek misalnya, atau kamu eh, udah jawab di paper, tapi aduh aku mau revisi, kamu hapus nih. Ternyata kamu cara hapusnya kurang tepat, sehingga jawaban lama masih ketimpa di paper base-nya. Nah, itu berbahaya di answer sheet-nya. So, minimalkan risiko dengan mengambil computer base. Nah, computer base ada di mana? Di Bansa dong, ya kan? Oke, and then you can write all capital letter if you wish. Meskipun tidak disarankan, tetapi di website IDP mengatakan boleh kok pakai capital letter semua, tetapi sebaiknya kalau for me personally ya, jadi gunakanlah capital letter hanya untuk huruf pertama atau akronim. Misalnya United States, US, nah itu boleh huruf kapital semua. Tapi kalau kamu nulis restoran, ya jangan. Restoran kan huruf kecil semua, kecuali nama restoran. Nah, ini akan banyak relate ke writing juga ya guys. Jadi jangan karena ini listening, kamu nulisnya asal-asal. Nah, nanti kamu akan tahu why you need the writing skill for this. Oke, this is one of my student. Jadi listeningnya 5,5 dan di official testnya dia dapat 8 setelah mengikuti strategi saya. Tapi nggak semuanya saya spill di sini ya, karena kalian harus les. Nah, les di mana? Ya sudah tahu tempatnya kan? Oke. So this is listening in IELTS overview. Nah, tadi saya katakan section 1 ini kenapa saya katakan mudah ya? Because it's just two people. Almost saya boleh bilang 90% ya, two people. Roles-nya beda-beda, tapi secara garis besar komunikasinya sama, yaitu someone want to book a hotel or someone want to register for a dinner in a restaurant, and the other one will be someone who accept the call or the order. For example, a receptionist can be a hotel manager, a restaurant manager, or can be what do we call it? Maybe a nurse, ya, someone who nurse. Maybe jarang dapat hospital. I think service ya mungkin kayak laundry or anything ya. Tapi yang paling sering itu hotel reservation ya. Then kamu akan mengisi gap fill questions, mengisi jawaban blank ya dengan menulis. Nah, kenapa saya katakan writing itu penting? Nah, kalau kamu bisa mengenali huruf besar kecil itu pakainya kapan, kamu akan bisa tahu, oh blank ini harusnya diisi dengan ini. So, it could be looks like simple but it's not really simple ya. Jadi khususnya section 1-2 nih ya, make sure ya do your best untuk dapat clean sweep di sini. Karena kalau dapat 2 benar semua 20 itu 5 itu udah di tangan ya. Dan beberapa kampus di luar negeri terutama ASEAN itu masih ada yang terima 5,5 dan 6 ya. So make sure you get it. Tapi beda
apa? Dia juga perlu fokus ya karena audio IELTS ini panjang-panjang. 4 section itu per section audionya beda-beda dan itu panjang-panjang. Dia paling pendek itu 7 sampai 8 menit. The most itu bisa 10-11 menit. So, pastikan kalian punya fokus yang kuat dan nggak ngantukan ya. Jadi ya itu tadi ya latihan untuk bisa fokus mendengarkan. Jadi pendengar yang baik ya, jangan jadi pembicara terus. Oke, and then section 3. Nah, ini something hard is coming. Itu academic context. Jadi yang dibahas apa? Biasanya academic paper atau tugas. Nah, ngerjain PR atau project atau riset penelitian atau mungkin ngebahas artikel yang ilmiah and so on. Nah, section 4 itu umumnya satu orang bicara, one person. Dia bisa jadi lecturer atau profesor atau dokter ya yang sedang bicara suatu pembahasan. Misalnya pembahasan asal-usul bakteri X. Nah, so he will explain to you. Nah, namun ada beberapa kosakata yang nanti, nah, tidak sama persis dengan yang disebutin, tapi harus kamu jawab seperti itu. Misalnya, kalau di audio bilang tidak lapar kan dua kata. Tetapi IELTS soalnya minta kalian jawab dengan satu kata. Berarti tidak lapar harus kalian jawab dengan kenyang. Gitu ya. Itu salah satu yang sering membuat IELTS itu kejebak. Banyak mantan murid saya di tempat yang lama itu suka share kalau mereka tes setelah saya resign ya. Jadi mereka bilang kalau kok aku banyak salah ya sir, padahal benar. Jadi mereka jawabnya itu pakai atau. Nah, itu nggak boleh juga ya. Misalnya kamu yakin jawabannya ada dua, pilih aja salah satu. Ya jangan dijawab pakai atau. Biasanya di IELTS itu dia ada juga soal yang jawabannya dua, tapi nggak boleh kamu tulis pakai atau. Just choose one of them. Oke, nih section 1. Mostly about booking course, kemudian asking for directions, atau reporting something lost atau something need repair, and then in restaurant. Nah, jadi based on everyday English and it's not difficult. Ini valid ya, karena saya dapat dari website yang terpercaya. Jadi tidak sulit ya, tapi eh, kalian juga mesti sadar bahwa untuk mencapai level itu kan perlu proses dan improve. Jadi kalau kalian ngerasa ketika listening masih sering kesulitan, it means that your prior knowledge atau kemampuan listening dasarmu yang harus kamu tingkatin dulu ya. Nggak bisa kamu latihan IELTS terus tanpa mengimprove basicmu. Maksudnya basic yang seperti apa? Oke, let's see. Ini section 1 ya. Kalian lihat this is inquiry about booking hotel room for event. So it's about booking hotel kayak yang saya bilang tadi contoh. Bisa hotel ya biasanya restoran juga bisa. Nah, umumnya ya maksimal itu 3 kata, tapi selalu baca perintah. Ada soal edisi IELTS yang section 1-nya itu 2 words. Ada juga section IELTS, soal IELTS yang section 1-nya 3 words. Tapi umumnya di section 1 itu 1 words. Umumnya ya. Saya nggak bilang pasti, tapi umumnya 1 word. So, you must answer with 1 word. Ya, oke. Misalnya begini. Oops, sorry. Kan dia bilang ada blank di sini. Andrew is the titik-titik manager. Berarti apa posisi dia? Nah, karena dia mengurusi event kata di audio itu. So you must write here event ya. Oke. Ini contoh soal but I cannot discuss everything here so maybe just listen to 1 or 2 parts. Test 4. You will see that there is an example that has been. Listen carefully and answer questions 1 to 7. Oke. So, in one section ya, ini audionya sama, tetapi pertanyaannya dibagi. Nah, jadi section 1, part satunya itu 1 sampai 7, and then second part itu from 8 to 10 ya. So, cara jawabnya beda ya guys. So, look at this. Di question 8 to 10, cara jawabnya adalah you match the facilities with the availability ya. So for example, oh number 8 I think C, oh number 9 I think B, and then number 10 of course A. Jadi there is no double answer, tidak bisa ini A semua, tidak bisa B semua ya. Jadi make sure you listen carefully.
Dan section 1 ini urutan audio ya guys. Jadi kalau audionya sudah sampai ngebahas Carlton Room, berarti kamu nggak usah tengok lagi ke bagian Adelphi Room ini. Consider it's done ya. You don't need to repeat. And then go on terus. Set, audionya udah ngebahas accommodation. Berarti audio itu tidak akan balik lagi membahas Master of Ceremonies. Ya. Jadi kalian harus ingat bahwa ini audionya tidak bolak-balik. Itu untuk IELTS. Jadi kalau udah kelewatan, ya udah nggak usah ditunggu, maju terus. Nah, kalau ternyata ada nomor kamu yang kelewatan, ya udah jawab aja dengan senalarnya kamu, selogikanya kamu. Yang penting jangan kosong, ya. It's better you try to answer rather than leaving it blank. Oke, continue. Good morning, Clare House Hotel. Andrew speaking. I'm the events manager. Good morning, Andrew. My name's Samantha. I'm arranging a party for my parents' 50th wedding anniversary, and I'm ringing to ask about hiring a room sometime next September. Also, my parents and several of the guests will need accommodation. Okay, I'm sure we can help you with that. Will you be having a sit-down meal or a buffet? Oke, sit down meal or buffet. So, sit down meal of course you eat sit down, and buffet is you eat standing up ya. Nah, dia sudah masuk ke arah Adelphi Room ya, so be careful. Probably a sit-down. And do you know how many people there'll be? Around 80, I think. Around 80. Oke, dia memperkirakan 80 orang. Oke, tapi masih belum masuk ke sini ya guys, karena si resepsionis itu belum menjelaskan Adelphi Room itu muat berapa orang. So, jangan dulu menulis 80. Oke, wait and listen carefully. Well, we have 2 rooms that can hold that number. One is the Adelphi Room. That can seat 85, or hold over 100 if people are standing for a buffet. Right. If you have live music, there's room for 4 or 5 musicians in the gallery, overlooking the room. Our guests usually appreciate the fact that the music can be loud enough for dancing, but not too loud for conversation. Yes, I really don't like it when you can't talk. Exactly. Now, the Adelphi Room... Okay, now the Adelphi Room. So, ini sudah masuk ke arah this one, to complete this one. So, you need to listen to this part. ...is at the back of the hotel, and there are French windows leading out onto the terrace. This has a beautiful display of pots of roses at that time of the year. Which direction does it face? Southwest. Okay, roses ya. Tadi, the gun go out and see the roses. Nah, mungkin ini tadi 85. Sorry, saya lupa nge-pause ya. Ini tadi 85. Jadi maksimal orang di situ 85. Tapi tamu yang dibawa oleh Stephanie tadi 80. Jadi masih muat ya. So, ibu itu masih bisa menggunakan Adelphi Room. Nah, kemudian dia ada bicara musician tadi kan, orang kalau mau main musik. And then people can go out and see the roses. Nah, andaikan kamu menjawabnya rose nih, tunggal ya, single object. But you see here pots. Pots artinya pot bunganya lebih dari satu. It means that your answer must be with S. It should be roses ya. Cannot say rose because the place is pot. Sama kayak misalnya kamu bilang kamu mau minum, kamu mau makan, ya, ada 3 meals, ya, di 3 plates. Nah, jadi mealsnya plus S, gitu ya. And then terrace has a view. Nah, tadi baru sampai terrace, sorry. So that side of the hotel gets the sun in the afternoon and early evening. Very nice. From the terrace, you can see the area of trees within the grounds of the hotel. Okay. You can see the areas of trees, ya. Bisa melihat area yang berisi pepohonan. So, karena di sini cuma bisa satu kata, nggak mungkin kamu tulis areas of trees. So, you must write trees. Karena objek utamanya di situ adalah pepohonan. Jadi, kamu jawab dengan trees. Nah, gitu ya. Lanjut ke Adelphi Room.
ke sini, Carlton Room ya. Or you can stroll through there to the river. That's on the far side, so it isn't visible from the hotel. Okay. Then another option is the Carlton Room. This is a bit bigger. It can hold up to 110 people. And it has the advantage of a stage. Has an advantage of a stage. Jadi dia punya panggung tersendiri. So, sudah jelas jawabannya adalah stage. Karena ini kelebihan yang membedakan Carlton Room dengan Adelphi Room. So, stage tadi. Which is useful if you have any entertainment. Or indeed a small band can fit onto it. And can you go outside from the room? No. The Carlton Room is on the first floor. But on one side, the windows look out onto the lake. Lovely. I think either of those rooms would be suitable. Can I tell you about some of the options we offer in addition? Option. Please Okay. do. Masuk As sini. well as a meal, you can have an MC, a master of ceremonies, who'll be with you throughout the party. What exactly is the MC's function? Function. I suppose they make a speech during the meal if we need one, do they? Nah, so they give a speech. Itu pertanyaan ibu itu ya. So, mungkin kalian sudah langsung, bener nggak speech nih? Wait until the hotel management answer. That's right. That's right. So, speech yang diduga oleh ibu tadi, it's the answer here. So, can give a speech while people are eating. Jadi, sambil para tamu bicara, nanti MC-nya akan ngejelasin facts dari event itu, gitu ya. One more. All our MCs are trained as public speakers, so they can easily get people's attention. Many guests are glad to have someone who can make themselves heard above the chatter. And they're also your support. If anything goes wrong, Okay. Support if anything goes wrong. Nggak ada di sini. Yang ada cuman if there are any problems. Apakah maknanya sama? Yes. Karena everything goes wrong artinya sesuatu berubah tidak sesuai rencana. Maka secara meaning dia sama dengan if there are any problems. Jadi ini yang membuat section 1 sulit adalah if you don't know the similarities of the words, ya. Kamu nggak tahu yang disebutin itu beda dengan yang di teks, tetapi secara makna sama. That's why kalau basic English kamu belum kamu tingkatin, kamu akan tetap kesulitan di section 1, ya. But yes, it will take times and lot of effort for that, ya. Dan terakhir ini bicara hotel room ya. Oke. the MC will deal with it, so you can relax. Great. I'll need to ask you about food, but something else that's important is accommodation. You obviously have rooms in the hotel, but do you also have any other accommodation? Like cabins, for example? Yes, there are 5 in the grounds, all self... Oke, so tadi dia bicara satu support accommodation lagi yaitu cabins ya. Jadi karena si hotel manager tadi bilang 5, so kamu nggak boleh jawabnya cabin tapi cabins. Boleh nggak sir saya jawabnya 5 cabins? No, karena dia hanya satu kata. 5 cabins 2 kata. Pakai angka 5 cabins juga salah karena jawabannya apa? A number. Kalau kamu jawab pakai 5 cabins, maka cabinsnya dianggap 0, maka jawabanmu juga salah. Ya. Kecuali tulisan di sini boleh 2 words. Nah, boleh kamu jawab dengan 2 cabins. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang bisa membuat jawabanmu salah. Ya, menjawab pakai atau garis miring ya, menjawab angka dengan huruf misalnya. Dia hanya bilang boleh satu kata. Jadi kamu jawab 85 tadi di number 1, 85-nya kamu jangan tulis 85 dalam kata, tapi tulis dengan angka. Karena kalau angka boleh, number. 1000 boleh nggak, sir? Boleh, number ya, ingat. Kecuali 1000 dan 5. Nggak boleh, karena 2 number. Itu bedanya. Lalu kalau mata uang, sir, boleh. Currency nggak dihitung. Jadi misalnya, dia bilang $5. Ya,
5 USD atau 5 US dollars. Berarti kamu tulis simbol dolar dan angka 5. Tuh ya. Jangan angka dulu baru simbol, hati-hati. Ya, so kesalahan menulis juga membuat kamu kehilangan skor. Makanya saya bilang it will relate with your writing skills ya. Kecuali yang ini 8 sampai 10. Kenapa? Karena dia tulisannya sudah di sini. Kamu cuman menjawab yang mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Oke. Let's continue. Self-contained. They each sleep 2 to 4 people and have their own living room, bathroom, and small kitchen. That sounds perfect for what we'll need. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. Now listen and answer questions 8 to 10. Now, you have various facilities, don't you? Are they all included in the price of hiring the room? The pool, for instance. Normally, you'd be able to use it, but it'll be closed throughout September for refurbishment, I'm afraid. The gym will be available, though, at no extra charge. Nah, kan? Tadi sudah dikatakan, ya. Outdoor tadi full, so outdoor not available. And then gym itu extra charge. Included in cost. No extra charge ya, tadi gym, sorry. Gym tadi no extra charge. Yang extra charge itu nanti di tennis court, ya. Jadi kalau bagian gym, karena no extra charge, maka kamu pilih A, yaitu sudah termasuk dalam biaya sewa kamar atau ruangan, ya. So, itu untuk yang section 1. So, let's go to the next part. Nah, ini strateginya, ya. Practice listening for spelling. Nah, jadi masih ada yang belum bisa ngebedain V dan F. Nah, P and B, T and D, ya be careful ya. Itu akan sangat berpengaruh. Satu nomor dari part 1 itu besar kemungkinan akan ada spelling nama. Ya, baut nama hotel, nama restoran, nama si pemesan, atau nama tamu yang akan datang, itu pasti akan ada spelling ya. Saya bilang besar kemungkinannya akan ada satu nomor yang pakai spelling. So, pastikan itu you have a good understanding of spelling, and then number 2, number and dates ya. Nah, dia kalau nggak ngeja nama, bisa ngeja nomor. Nah, misalnya nomor handphonenya berapa? 00 bla bla. Nah, itu ingat ya, mesti diingat juga. Kemudian, Sir, dia nggak sebutin 0. Kok ada angka 0? Nah, nggak semua negara nyebutkan 0 itu nil ya. Kalau British mungkin dia masih sebut nil. Tapi kalau Amerika dia akan pakai 0. Tapi bahkan di British pun juga pakai 0. Jadi, just expect that 0 is 0 ya. And then, time penyebutan waktu, mereka jarang sebut 2.15, 2.15, ya, misalnya. Mereka akan bilang a quarter past 5, misalnya. Quarter itu 15, dan half itu 30. Itu hal-hal yang sederhana yang kamu perlu tegaskan. You must understand it really well. Dan latihan memprediksi, ya. Kalian bisa coba latihan listening. Jadi, kayak ini dia ngomong apa, terus kamu coba mengubah kata-kata itu jadi kata-kata lain yang maknanya sama. Nah, kalau enggak kamu lihat di internet sih banyak template latihan ya. Cuman mungkin untuk belajar lebih lanjut kamu bisa cari sumber yang lebih banyak. Kemudian hati-hati dengan distraction dan word limits. Ini yang juga sering terjadi. Word limits, disuruh satu kata, masih nulis 2 kata. Sir, boleh nggak kalau aku jadiin satu kata, 25, aku gabung jadi 25 jadi satu kata? Nggak bisa. 25 tetap 2 kata, 20 dan 5. Jadi gimana, Sir, kalau hanya boleh satu kata? Ya kamu tulis pakai angka. That's simple ya. Jangan dipaksain nulis pakai ejaan. Oke, section 2, basically quite the same ya. But usually it's just one person talking, one person speaking based on social context. Jadi tour guide explaining about building or monument, bisa juga introduction to a place, can be gym, school, hotel, holiday.
can be about explaining city attraction and then event, ya, sebuah event. Nah, masih menggunakan mostly about everyday English. Jadi, so listen carefully ya. Apapun yang relate dengan English, kamu jadikan bahan pelajaran, kamu baca, kamu listen ya. Kalau kamu ketemu kata yang nggak tahu pengucapannya, ada fitur text to speech di Google Translate kalau nggak salah itu dibacain bisa. Atau di Google Docs juga ada. Saya lupa namanya. Pokoknya dia kalau bisa membacakan apa yang kamu ketik, itu bagus untuk kamu latihan. Oh dia ngomong tentang ini ya. Oh ini ngejelasin ini ya. So it will help you. Oke, ini contoh section 2. Nah, sudah lebih rumit. Kenapa? Nah, di sini. Tapi ini, aduh saya kebalik ngesortir, sorry. Ini harusnya si dolphin ini di kiri ya. Tapi ya pokoknya gitulah. Jadi kalau dia baca excursion atau activity ya, dia akan urutannya dari sini. Excursion dolphin ini apa yang dilakukan. Forest walk apa yang dilakukan. Nah, pilih dari sini. Dan tidak ada double answer. Jadi kalau kamu sudah pilih A, maka kalimat berikutnya jangan pilih A lagi. Misalnya di dolphin watching kamu udah pilih A, maka forest walk jangan A lagi, tapi B sampai H. And be careful because this is only 6 excursions, it will be 6 taken from here. It is 8 options ya. Ada option yang nggak kepake. Jadi kalau kamu misalnya udah A, B, C, D, F, G, H, oh kok E sama H nggak kepake? Nah, berarti memang nggak perlu karena dia hanya butuh 6. Oke, kita dengar sebagian aja ya. Sorry, ternyata waktunya. Where is the audio? Wait. Oh, di sini. Oke. Section 2. You will hear a holiday company representative talking to a group of tourists in a large hotel about things they can do during their holiday. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Oke. Beberapa detik untuk memperhatikan ini sangat penting ya. So, kalian bisa membuat prediksi. Sekali lagi, listening itu juga perlu skill prediksi. Contoh, dolphin watching. Cocok nggak dolphin watching itu kalau dipasangkan dengan swimming possible? Cocok nggak dolphin watching dipasangkan dengan transport not included? Guessing itu juga nanti bikin kamu punya limitation untuk answer. Jadi, kamu mudah untuk Now listen mengeliminir. carefully Ya. and answer questions Mengeliminir jawaban mana yang kira-kira nggak kepake. 11 to 16. Hello everyone. I'm Jake Stevens and I'm your rep here at the hotel. I'm sure you'll all have a great time here. So, let me tell you a bit about what's on offer. I'll start by telling you about some of the excursions that are available for guests. One thing you have to do while you're here is go dolphin watching. On our boat trips, we pretty well guarantee you'll see dolphins. If you don't, you can repeat the trip free of charge. We organise daily trips for just €35. Unfortunately, there aren't any places left for this afternoon's trip, but come and see me to book for later in the week. Come see me to book later in the other week. Berarti apa yang cocok dengan ini? Ya, ini ya G, fully booked today. Jadi hari ini udah nggak ada lagi. Adanya di minggu yang sama tapi hari yang berbeda. So it means that you cannot choose the other one. Ya, harus yang ini fully booked today. Jadi karena dia sudah bilang unfortunately, ya kan, tidak bisa. If you're energetic, I'd recommend our forest walk. Forest walk ya. It's a guided walk of about 7 kilometers. There'll be a stop halfway, and you'll be provided with a drink and sandwiches. Oh my God. Provided with drink and sandwiches. Berarti, ya, yang D ya, D ya, food included. Because it said that you have provided with drink and sandwiches ya. Oke, dan itu kira-kira cara ngerjain yang section 2.
terutama di 6 nomor pertama, the first 6 numbers. Oke, yang part 2-nya, aduh lupa tercopy sepertinya. Kalau yang part 1-nya itu pilihan ganda ya. I think you know lah, kalau pilihan ganda kan pasti mencari satu jawaban yang benar ya. Saya lupa copy. Tapi kira-kira begitu deh pilihan ganda. Nah, this is the strategy. Pertama adalah read the instruction carefully ya. Apa instruksinya di sini? Nah, lihat ya. Choose 6 answer from the box and write the correct letter A to H di sini. Nah, kalau di computer based, kenapa saya rekomendasikan lagi computer based? Kamu kan nggak mungkin salah jawab di sini karena kamu hanya ngetik di sini. Nanti ada part blank yang bisa kamu ketik. Nah, kalau di paper based itu pernah ada kejadian yang mengcross di sini. Nah, jadi kayak misalnya nomor Dolphin Watching nih, kan nomor 11 jawabannya tadi eh, fully booked today. Nah, si peserta tes itu ngilang di sini. Nah, lalu pas nomor 12 dia ngilang lagi di misalnya food included. Sekarang pertanyaannya, kalau disilangnya di option sini, gimana si penguji bisa tahu jawabanmu yang mana? Nah, itu kan paper based, sudah lah nggak nanya, dia nggak ngerti instruction, ya, main silang aja, main bulletin aja. Nah, so that's the problem yang paper based. Sekali lagi, I recommend you to take the computer based. Sedikit lebih mahal, but less stress ya, nggak se-stress paper, nggak perlu khawatir tulisanmu jelek, nggak perlu khawatir ada orang yang kalau nulis kan tangannya keringatan, mudah keringatan terus ngena di answer sheet-nya. Nah, itu kan semuanya resiko ya. Tapi kalau computer based, wah sangat gampang. Bahkan ada instruksi untuk pengisian di setiap sectionnya ya. Jadi silakan mendaftar nanti di ban saya. Oke, next. Tadi setelah baca instruction, identify keywords. Nah, 30 detik sebelum audionya menyala. Before the audio starts, ya. Look, ada key names, ada dates, ada place, and synonyms. Jadi kamu lihat di option. Kayak tadi yang saya bilang, digabungkan dengan skill prediction. Nah, oh, itu tadi ada kata dolphin, ya kan? Berarti besar kemungkinan di kolam renang. Kalau di kolam renang, berarti apa yang cocok? Nah, nggak mungkin di kolam renang cocok dengan downhill. Downhill ini kan menuruni bukit. Nah, harusnya menuruni bukit ini cocok ke yang mana? Bisa jadi cycle trip, bisa jadi observatory trip. Tapi downhill nggak mungkin di dolphin watching. Ngapain kamu turun dari bukit? Mau lihat lumba-lumba? Nah, atau kamu lagi di bawah, terus naik bukit dulu, turun lagi. Juga nggak mungkin. Kemudian match keywords to what's heard. Nah, jadi apa yang kamu dengar, kamu cocokkan dengan option. Dan sekali lagi saya tegaskan, audionya itu tidak selalu sama persis dengan option yang ada di teks. Jadi harus diperhatikan apa sih sinonim atau apa kata yang sama. Kemudian cocokkan keywords-nya dan review your answer. Jadi sebelum kamu ketik next, cek lagi ada nggak huruf yang kamu salah ketik. Misalnya kamu nulis swimming pool, tapi nggak di spasi. Nah, itu. Terus practice with different format. Nah, jadi kalau part 2 itu nanti ada macam-macam jenisnya. Kalau yang tadi itu kan ini kan option ya, matching. Nah, nanti kalau sentence completion lain lagi, multiple choice lain lagi, dan map label. Nanti ada juga tuh IELTS tuh yang dikasih gambar peta, terus kamu label nomor 1 yang mana, fasilitas A yang mana, fasilitas B yang mana, ditandain di gambar itu. Ya, kemudian active listening strategies dan latihan membuat prediksi. Oke, section 3 ya. In part 1 and 2 jadi umumnya something familiar. Tapi kalau part 3 itu academic and scientific content. Jadi kalian harus sangat-sangat stay alert atau sangat memperhatikan, waspada ya. Kemudian coba untuk tracking individual opinions. Di bagian mana sih si pembicara itu mengeluarkan opininya? Ya, kemudian ini ideal situation yang mungkin terjadi.
Professor talking to one or two, three students about a project. Kemudian people discussing a facility. Nah, ini ya. Ini sulit, tapi mudah-mudahan kalian bisa benar seenggaknya setengah di sini ya. Karena ini masih lebih mudah ketimbang section 4. Section 3. You will hear Stephanie, who is thinking about taking a one-year course in children's literature, talking to Trevor, who is currently taking the course. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Oke. Dikasih 30 detik buat kamu lihat dan kamu bisa mencoba menganalisa dengan sambil memprediksi juga. Jadi kira-kira kalau jawaban pertanyaan ini nih cocoknya dengan option yang mana ya? Dugaan aja, dugaan sementara, asumsi sementara gitu. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, Trevor. Hello, Stephanie. You said you wanted to talk about the course I'm taking on literature for children. That's right. I'm thinking of doing it next year, but I'd like to find out more about it first. OK, well, as you probably know, it's a one-year course. It's divided into 6 modules, and you have to take all of them. One of the most interesting ones, for me at least, was about the purpose of children's literature. You mean whether it should just entertain children or should be educational as well? Right, and whether the teaching should be factual, giving them information about the world, or ethical, teaching them values. What's fascinating is that the writer isn't necessarily conscious of the message they're conveying. For instance, a story might show a child who has a problem as a result of not doing what an adult has told them to do, implying that children should always obey adults. Oh, I see what you mean. That module made me realise how important stories are. They can have a significant effect on children as they grow up. Oke. Actually, it inspired me to have a... Nah, tadi dia bilang, what interesting about purpose of children literature. Nah, itu kan nggak disebutin secara langsung. Cuman dia sudah bilang bahwa children literature itu tujuannya apakah untuk memberi edukasi tentang sebuah cerita atau sebagai entertaining. Jadi belum ada tujuan pasti. So jawaban yang tepat adalah A, karena authors may not realize what values they are teaching. Kayak kamu nulis cerita Malin Kundang misalnya. Kalau kamu mau mengedukasi anak supaya tidak meniru Malin Kundang, itu bisa jadi. Tapi kalau ternyata kamu bikin visual yang bagus, ilustrasi yang bagus, anak-anak bisa jadi fokusnya bukan ke value yang kamu ajarkan, karena fokusnya ke gambar. Itu yang membuat children literature itu menarik di situ. Jadi kadang tanpa sadar kamu udah ngajarin hal yang lain gitu. Dan itu kamu bisa jawab hanya dengan analogi, karena ini tidak disebutin secara langsung di teks gitu. Oke, ini strategi yang dilakukan. Saya nggak bisa panjang untuk bagian itu karena cukup sulit, pembahasannya cukup panjang. So I think it will take more times ya. But that is what you do ya, and this is what you can practice ya. Mengganti kata keywords, kemudian belajar sinonim dan paraphrasing ya. Ada beberapa kata yang diubah dari yang ada di teks, tapi secara meaning sama. Kemudian listen actively dan mendengarkan secara aktif dan lihat jawabanmu ya. Kalau tadi pilihan ganda kan nggak sulit, just klik ABC gitu. Nggak ada yang diketik seperti part 1. Nah, ini ya, ini adalah sebuah lecture, jadi satu orang ngomong ya cukup panjang dan this part can include different question type. Jadi ada yang pilihan ganda bisa nyampur sama fill in the blank dan sebaiknya. Nah, ini usually one person talking about academic subject ya. Ada tentang hewan atau multiple intelligence dan lain-lain. So, jadi dia kayak gini ya, ada fill in the blank, nanti ada biasanya nyampur dengan ABC atau yang pakai tanda atau gitu ya. Jadi itu kira-kira begitu. Nah, jadi
Kita coba contoh satu nomor ya. Section 4. You will hear part of a lecture about a branch of archaeology called marine archaeology. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Tlidyam was a village on the coast of the eastern Mediterranean, Mediterranean. which seems to have been thriving until around 7000 BC. Okay. The residents kept cattle, caught fish, and stored grain. They had wells for fresh water. Many of their houses were built around a courtyard and were constructed of stone. The village contained an impressive monument. 7 half-ton stones standing in a semicircle around a spring that might have been used for ceremonial purposes. Around a spring. At Lydia, Jadi had a semicircle of large stones around a spring. Jadi air mancur ya. Kalau kalian lihat di daerah Mediterania itu biasanya ada spot di tengah-tengah kota untuk air mancur ya. Jadi that is ya bulat gitu. Nah, oke. And so on. Jadi ini panjang ya. Oke. Nah, this is what you do. This is the basic ya. Bagaimana sih biasanya lecture itu pasti materi penjelasannya dari history dulu. Asal usul A, asal usul B ya. Kemudian berikutnya akan ada ngambil sampel-sampel case-case yang pernah terjadi. Jadi akan bisa kamu latih dengan melihat atau menonton contoh-contoh orang yang sedang speech. Kemudian signposting language ya. Kata apa sih yang biasanya digunakan? Kayak misalnya, oh kalau mau nunjukin ide itu pakai apa? Misalnya, in my opinion. Kalau mau menunjukkan contoh apa? For example, misalnya including, memasukkan misalnya yang nggak boleh, misalnya you cannot do this. Jadi signposting itu memberi tanda. Kemudian paraphrasing ya mirip dengan strategi yang di awal tadi, dan juga pada akhirnya adalah predict ya, memprediksi ya. Jadi di list part 4 ini umumnya juga fill in the gaps ya. Oke, so that's what I can tell ya. Jadi untuk session 3 dan 4 itu saya nggak bisa jelasin lebih detail because of the limited time. So that is from me. Itu aja, Kak Budi dan Kak Elsa. Alright, thank you so much, Sir Denny. So, teman-teman, bagi yang mungkin punya pertanyaan nih buat Sir Denny di sesi ini, mohon di-hold dulu karena untuk sesi Q&A kita akan langsungkan di akhir bersamaan juga dengan Sir Dwiki nanti. Nah, setelah sesi Q&A nanti teman-teman jangan kemana-mana karena kita ada sesi Bansa giveaway. So, bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan voucher sebesar Rp500.000. Ini vouchernya bisa diklaim untuk mendaftar kelas di Bansa Foundation, teman-teman. Jadi untung banget, mantap banget. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada yang belum join nih, teman-temannya boleh diajakin, ayo ramein short course kita pada hari ini karena akan dapat selain dapat ilmu yang bermanfaat, pada hari ini juga dapat voucher menarik sebesar Rp500.000. So, mungkin tidak perlu berlama-lama, kita langsung lanjut saja ke sesi selanjutnya dari Sir Dwiki. Silakan Sir Dwiki, waktu dan tempat kami persilakan. Okay, thank you so much. So I believe that I have to share my screen. Okay, so I want to talk about so right now we're conducting a passive skill of IELTS listening and IELTS writing both. Now, just like Mr. Danny told before that listening, if you want to achieve like a 7 or 6.5, you need at least 26 out of 40 or 30 out of 40. Okay, now for the academic grading, it's completely different with the general training. Jadi ini cukup berbeda. Kali ini kita akan membahas mengenai academic grading. Nah, kalau academic grading itu scoring sistemnya agak beda dengan general grading. Kenapa? Jadi komponen IELTS itu ada 3 teman-teman.
Ada passage 1, passage 2, passage 3. Passage itu apa? Ya semacam halaman panjang yang kalian baca. Nah, itu passage namanya. Jadi ada passage 1, passage 2, dan passage 3. Oke? Nah, em, di IELTS Academic Reading, itu passage 3-nya susah banget. Aku bisa jamin itu susah banget. Bahkan bagi beberapa tutor, itu mereka ya, itu cukup menemukan kosakata yang sangat jarang dipakai. Nah, kalau yang general reading itu tidak seberat itu teman-teman. Jadi dia tidak seberat di academic reading. But if you want to pursue your academic degree, you need to enroll the academic one, not the general reading. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, aku punya suggestion untuk teman-teman. Kalau misalnya ingin bagus di IELTS total overall score ya, misalnya teman-teman mau ngambil LPDP, Fulbright, Max, ya kan? Hungaria, apalagi macam-macam lah, AS, Kanada, Chevening gitu. Mereka kan beberapa dari beasiswa, terutama LPDP ya, itu kan tidak melihat subkomponen, maksudnya tidak melihat reading kalian berapa, writing kalian berapa, listening kalian berapa. Itu nggak dilihat di LPDP-nya, bukan di universitasnya ya. Ini tolong di highlight. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi leverage untuk teman-teman. Jadi, seperti yang kita tahu, skill pasif itu ada listening dan reading. Skill aktif itu ada writing dan speaking. Nah, yang paling susah dikembangin kan writing sama speaking kan? Pasti dong. It takes several hours. Nah, kalau misalnya academic reading sama listening, teman-teman yang pertama itu bisa latihan mandiri setiap hari. Itu yang pertama. Tentunya kalau ingin dibimbing itu pasti lebih cepat untuk mendapatkan skor lebih tinggi. Terus yang kedua, kalau teman-teman fokus di skill listening dan reading yang disebutkan sama Mr. Dani tadi, berarti overall score kalian lebih tinggi. Kenapa? Contoh, izin aku coba buka health assessment dan score ya. Kita coba average score. Ini teman-teman juga bisa pakai nanti kalau misalnya ingin mendapat skor ya. Oke, coba contoh aja teman-teman. Kita coba fokus di skill listening. Anggap teman-teman listeningnya dapat 7, oke? Listening aku rasa teman-teman udah sering lah nonton podcast segala macam. Terus teman-teman mungkin readingnya masih 5,5, tapi belajar terus dapat 7 kan. Nah, kalau misalnya ini 6, ini 6, atau minimal 6,5 ya, jangan sampai 6 semua ya. Oh ya, harus 6,5 2. Berarti dia dapat 7 nih. Nah, berarti teman-teman, kalau mau dapat overall band score 7, itu cukup 6,5, 6,5 aja sebenarnya. Tidak perlu sampai 7 semuanya. Berarti kalau teman-teman latihan di pasif, maka lebih tinggi skor. Oke, nah itu sekedar intermezzo sebelum kita masuk ke IELTS reading. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya oh kita fokus ke speaking, ke writing. Itu benar, tapi dalam waktu yang bersamaan, kalau teman-teman goalsnya pengen cepat, fast pace, ya kan, maka fokuslah di skill pasif. Ini aku selalu tekankan kepada temanku, kepada student, jangan kebanyakan fokus di skill aktif. Jadi aktif itu penting, aku akui penting. Tapi kalau ingin mengejar overall score, itu ya sudah banyakin fokus di listening sama reading. Contoh gini teman-teman, beberapa bulan ini aku banyak sekali latihan reading. Jadi gunakanlah IELTS Cambridge dari 19, 18, 17, 16, 15, aku udah selesai semua. Itu overall semua, ketika aku listening sekali simulation test, itu aku listening dapat 9, terus readingnya dapat 8 terus. Nah, kalau misalnya aku pun dapat writingnya 6, huruf-huruf kata ini 6, speakingnya 6,5, itu terdapat 7. Jadi jangan terlalu banyak fokus di skill aktif. Oke, aktif penting, wajib, tapi saranku banyakin effort di listening dan reading. Oke, so that is my suggestion. If you want to pursue your academic degree faster than the others, focus in passive skills. Nah, ini sering di apa ya, di anak kiri kanan bisa dibilang. Oke. Now let's head on into the IELTS reading. Oke. Nah, di IELTS reading itu ada beberapa passages. Oke, ada passage 1, passage 2, dan passage 3. Nah, passage itu udah aku bilang, itu seperti ini teman-teman. Ini passage namanya. Jadi dia halaman panjang gitu kan, teman-teman harus selesai. Oke. Terus Mister berapa banyak waktu yang dikasih? Teman-teman dikasih waktu 60 menit.
Nah, kalau listening tadi 30 menit, 10 menit bisa dipindahkan ke answer sheet. Kalau ini enggak, ini gabung. Jadi enggak ada waktu pisah-pisah. Oke, jadi semuanya digabung. Teman-teman harus sangat berhati-hati, maksimalkan dalam waktu 60 menit semua jawaban sudah terpindah pada answer sheet. Jadi nggak ada waktu kayak dispensasi 10 menit lagi untuk pindah-pindahin, nggak ada sama sekali. Tidak ada tolerance at all. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kali ini kita ingin membahas false, true, and not given. Oke, tentunya masih ada beberapa komponen lain, seperti misalnya matching, ya kan, kemudian um, fill in the blanks gitu, yang dimana teman-teman harus menulis kosakata yang kosong, itu salah satunya. Tapi kali ini kita coba fokus di salah satu skill, yaitu true, false, and not given. Oke, dan headline lagi, kalau misalnya teman-teman, saranku ya reading harus dapat 7, jangan 6,5. Seriously, reading harus dapat 7. Kenapa? Ya kalian kan bisa baca setiap hari kan. Dari 24 jam waktu kalian cobalah spending misalnya 30 menit sehari, 45 menit sehari membaca sesuatu gitu. Ya masih membaca aja, kalau nggak mau ya nggak usah beasiswa sekalian. Oke? Jadi misalnya teman-teman dapatlah skor 7, 7 tuh, ya ampun, aku sebagai trainer pun sungguh sangat bahagia melihat teman-teman dapat 7. 7 aja. Ya walaupun benarnya minimal 30 dari 40 ya. Tapi itu sangat membantu apabila aktif skill kalian lemah. Speaking itu butuh waktu lama untuk lancar. Itu berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Cambridge. Jadi lama. Jadi kalau misalnya mau cepat, fokus di reading sama listening. Oke, sekarang kita back again. Nah, di sini kalau misalnya true, false, not given, ini cukup membingungkan bagi orang yang baru masuk ke IELTS reading. It's really complicated for them. Nah, yang pertama di sini ada true, pastinya ada statement. Jadi dari passage ini teman-teman, ini kan panjang juga ya. Aku aja juga copy nih. Aku cuma copy pasti, dan tuh belum aku lihat-lihat nih. Nanti kita sekalian ya. Jadi ada true, di mana statement ini ya, ini pernyataannya, ini match dengan yang disampaikan di passage ini. Nah, terus saya bilang, wah ini sebanyak ini gimana gitu waktu 60 menit, ya kan? Terus yang kedua, ada false. False ini statementnya teman-teman. Ya, there is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls. Jadi pernyataannya adalah, apakah di sana itu ada kesepakatan di antara para akademisi mengenai keabsahan, keaslian dari gulungan Laut Hitam. Nah, bisa jadi statement ini bertentangan dengan yang disampaikan di sini, maka tulisnya false. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama true, itu statement ini ada di dalam sini. Statement yang kedua false, statementnya juga ada di sini tapi bertentangan. Beda ya, dua-duanya ada. Oke, yang ketiga ada not given. Not given ini artinya tidak diberikan informasi ini. Contoh, misalnya seperti ini. Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete. Hampir seluruh buku-buku dari Bible yang tertulis pada gulungan-gulungan itu tidak komplit. Nah, bisa jadi di passage ini tidak ada didiskusikan bahwasannya menyatakan buku-buku di Bible itu yang tertulis di gulungan itu tidak ada, itu namanya not given. Oke, ini agak complicated ya. Jadi kalau true false ini dua-duanya ada di dalam reading, tapi satunya benar, satunya bertentangan. Kalau not given dia juga ada, tapi dia itu tidak menjelaskan apakah buku Bible itu tidak lengkap. Jadi bukan salah, dia bukan salah, tapi tidak dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, berarti not given. Oke, stop dulu. Ini before we move on ya, karena aku nggak akan menjelaskan ulang lagi true, false, not given. Apakah masih ada yang bingung bedanya true, false, not given? Kalau tidak ada, kita langsung head on. Oke, sepertinya tidak ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, now Mr. Yuki, ini kan kita diberikan waktu 1 jam. Berarti artinya dari 3 passages, ada waktu yang dibagi-bagikan, Mr. Ya pasti. Nah, biasanya tipe false, true, not given itu bisa muncul di awal, di tengah, di akhir. Kalau yang ini Cambridge IELTS 17 munculnya di awal.
Cambridge IELTS 19 tes 3 atau tes 2 itu di akhir muncul juga sebelum matching headings. Kalau IELTS Cambridge number 18 itu di tengah. Jadi dia nggak bisa dipastikan muncul di tengah, di awal atau di akhir. Ini memang random aja dia. Kenapa seperti itu? IDP inginnya kita itu tidak apa ya, tidak memakai template strategi apa gitu. Jadi dia pengennya kita memang natural, makanya dipisah-pisah, diantah-berantahkan. Oke, jadi ini skill yang harus memang dikuasai, nggak bisa pakai teori-teori template. Oke, nah di sini coba kita lihat ini kan panjang. Terus, Mister gimana caranya? Ada teknik pertama itu namanya skimming ya. Teknik pertama namanya scanning. Yang kedua ada namanya skimming ya. Oke, yang paling disarankan adalah skip scanning. Scanning ini maksudnya teman-teman, cari angka yang sama. Contoh gini ya, Bedouin. Bedouin ini seperti nama suku ya, suku Baduy gitu. Nah, ada nggak sinonim dari kata Baduy di bahasa Inggris? Nggak ada. Misalnya namaku Dwiki, nggak ada kan sinonimnya. Sinonimku tetap nama Dwiki. Jadi apapun yang terjadi, tidak ada sinonim. Apa fungsinya Mister jelasin kayak sinonim gitu? Fungsinya adalah teman-teman, statement ini dia nggak langsung ketip-ketip langsung di copy paste di sini, di paraphrase. Jadi contoh misalnya seperti the Bedouin teenagers, bisa jadi teenagers sinonimnya apa? Adolescents. Nah bisa jadi seperti itu. Sinonim dari found apa? Discovered bisa, reveal bisa. Itu kan salah satu sinonim. Makanya statement ini kita harus pakai scanning dan skimming. Ini memang metode paling efektif menurut aku ya. Oke, di sini kan sudah ada kata-kata Bedouin. Jadi kita cari di sini, mana Bedouin? Nah, ini ada Bedouin. Ini kan nggak bisa diparaphrase ya sama sekali. Nah, ini bisa kita tandain kuning. Oke, jadi three Bedouin teenagers. Tentunya nggak di-translate adolescents ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat dari awal sudah ada. Nah, ini namanya scanning ya, teman-teman. Kemudian apalagi di scanning selain nama angka. Angka itu nggak bisa paraphrase ya. Angka ya 1978, 1979, atau mungkin akhir abad ke-20, awal abad ke-21. Itu kan tetap namanya scanning, angka. Angka itu termasuk dari scanning. Jadi scanning itu cari nama, cari angka, cari sesuatu yang nggak bisa diparaphrase sama sekali. Contoh misalnya seperti ini. Old Testament. Ini kan artinya perjanjian baru di Bible ya. Ini kan nggak bisa diparaphrase, ya kan? Ya udah namanya Old Testament Testament aja, gitu kan? Jadi itu salah satu contoh scanning yang teman-teman bisa pakai. Oke? Ini just for information, ini aku ambil dari IELTS Cambridge 17 ya, yang dimana merupakan latihan paling cocok untuk seluruh training IELTS. Oke, itu scanning. Yang kedua, kalau skimming apa tuh, Mister? Skimming itu kita baca satu paragraf dulu. Kira-kira ini ngomongin apa? Jadi teman-teman harus paham dulu. Poin pentingnya ini ngomongin apa gitu. Oke, boleh nanti teman-teman tulis gitu. Nanti kan ada paper yang tulis aja. Oh, paragraf satu ini ngomongin apa? Pokoknya poin pentingnya ngomongin apa dulu. Ini ngomongin apa gitu. Apakah dia mencari gulungan-gulungan perjanjian lama? Ataukah dia kapan ketemunya atau penjualannya apa dia ngomongin apa di paragraf pertama itu namanya skimming. Jadi nggak perlu, ini kan kita sudah baca semua kan, aku lupa paragraf satu ngomongin apa. Nah makanya itu namanya teknik skimming. Beda ya, skimming mencari idenya, scanning mencari kata-kata yang tidak bisa diparaphrase. Jadi ini sangat mengurangi waktu teman-teman. Oke, jadi jangan dibaca semua ya. Kalau dibaca, aku udah pernah nih latihan sendiri ya. Aku compare pakai yang scanning sama skimming, dibandingkan diriku sendiri yang tidak pakai metode ini. Itu habis 1,5 jam. Jadi nggak bisa, aku ngulang-ngulang terus nih. Jadi memang harus pakai teknik scanning dan skimming. Ini memang ada tips khususnya, nanti biasanya tutor bangsa yang akan mengajarkan. Tapi kita coba latihan dulu sedikit, oke? Nah, itu yang pertama. Coba kita latihannya, teman-teman. Di sini ada kata, the Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them. Jadi artinya adalah, para remaja Badui, Badui itu suku Arab ya, yang menemukan gulungan-gulungan, scrolls itu gulungan ya, gulungan apa tuh, bukan gulungan karpet ya. Kalau orang zaman dulu itu, kalau nulis, dia nggak bisa banyak kayak buku kita teman-teman. Dia itu nulis di kertas, nanti digulung. Nah, itu namanya gulungan kayak gitu ya.
The scrolls were disappointed, kecewa dengan sedikitnya uang yang mereka terima untuk mereka. Jadi kemungkinan ini ngomongin bahwasanya mereka menemukan gulungan, tapi kayaknya mereka jual tuh. Mereka jual, tapi sedikit banget uang yang mereka terima untuk mereka sendiri. Oke, kita coba teori scanning. Oke, kita coba teori scanning. Bla ini nggak aku baca ya. Skip, 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 skip. Kita baca terus. Oke, di sini ada ngomongin mengenai dia menemukan sesuatu ya. Oke, aku tuang dikit. Oh, ada sistem. Oke, he and his companions. Nih, stop di sini ya. Aku coba di sini, oke. Stop, aku di sini, aku kuningin. Oke, ini teman-teman, ini ada statementnya. Ini kan berbeda dari yang di sini ya. Ini berbeda kan? Tidak sama kan? Makanya aku bilang kita harus pakai teknik scanning atau skimming. Oke, di mana scanning kamu temukan Mr. Dwiki? Aku menemukan kata-kata scrolls. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ini kan diparaphrase. Berarti dia itu berada pada satu kalimat. Maka dari awal kalimat titik ini sampai titik ini kita tandain. Nah, gitu caranya. Karena kan diparaphrase satu kalimat kan. Oke, di sini kita bisa lihat dia dan rekan-rekannya kemudian memasuki sebuah gua. Dan secara tidak sengaja mereka menemukan apa? Jars. Jars itu pot. Pot dari pot besar, pot tanah liat yang besar yang berisikan tujuh gulungan bersama mereka. Nah, the teenagers took the seven scrolls to the nearby town. Nah, ini aku kuningin lagi, oke? Jadi setelah itu, para anak-anak muda itu mengambil tujuh gulungan itu dan membawanya ke kota kecil terdekat, di mana mereka menjual untuk mendapatkan sedikit sem. Sem itu semacam koin zaman dulu gitu ya. To a local antiques dealer. Jadi dia menjualnya kepada orang lokal penjual barang-barang antik gitu. Nah, di sini ada nggak dia bilang dia kecewa? Teman-teman bisa ngomong nggak? Ada yang bisa tulis saja boleh? Apakah ini kecewa? Apakah ini berlawanan atau dia setuju dari statement ini yang sudah aku kuningin ini? Boleh coba writing dulu. Gak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita masih belajar. Ini bukan tes IELTS ya. Aku bukan IELTS examiner. Kita coba dulu teman-teman. Apakah dari statement bawah ini, oke, the Bedouin teenagers, para suku Baduy menemukan gulungan-gulungan itu kecewa karena sedikitnya uang yang mereka terima untuk mereka. Nah, dari statement yang kuning ini, apakah dia setuju, not given, atau false? Ada yang bisa ngasih jawaban coba di kolom chat. Oke, ada yang bilang not given. Oke, ada lagi. Oke. Oke, lanjut lagi. Ada yang bilang not given. Oke, great. Nice. Oke, ya, betul jawabannya not given ya. Dia kan hanya bilang menjual menjual tujuh gulungan itu ke kota terdekat, kemudian mendapatkan sedikit uang lah gitu. Ya udah nggak ada dia bilang kecewa, nggak ada dia bilang ini dia kecewa kah, dia apa, nggak ada kan? Maka ini not given. Lah, sepengetahuanku not given itu informasinya nggak ada di sini deh. Betul, tapi maksudnya gini teman-teman, kalimat itu diparaphrase dia, kemudian kalimat ini ya, kalimat nomor 6 ini diparaphrase, kemudian di dalam parafrase itu dirubah lagi isinya, gitu loh. Jadi isinya dirubah lagi sedemikian rupa, jadi dia seakan-akan menipu. Ini kan agak menipu dikit ya, misalnya kalau mereka masih baru, mungkin mereka nganggapnya ini false. Karena salah, bukan salah ini. Karena tidak ada bertentangan sama sekali. Jadi statement itu tidak bertentangan. Tidak juga dia menipu, tidak juga dia mendukung. Maka ini not given. Oke, jadi nomor 6 betul not given. Oke, kita lanjut lagi nomor 7. There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls. Ya, jadi statementnya adalah ada apa namanya persetujuan, kesepakatan di antara para akademisi mengenai keabsahan atau keorisinialan dari gulungan-gulungan laut hitam. Oke, udah ini nggak ada ya, ini nggak ada lagi, udah langsung skip. Kalau nggak ada ketemu kata-kata scroll lagi di sini skip, langsung baca yang kedua. Nah ini ada kan? Gak usah dibaca lagi, ini langsung skip. Aku pun juga nggak baca, skip langsung. Gak usah tinggalin aja sama sekali, oke? Di sini ada yang ngomongin the origin of the Dead Sea Scrolls, oke?
yang dimana ditulis 2000 tahun lalu antara 150 BCA. BCA ini singkatan dari Before Christ Era ya. Before Christ Era itu artinya sebelum kelahiran Kristus ya. Jadi ini sebelum tahun 0 lah gitu ya. Iya, ini BCA ya. Kalau ini setelah ya CA, oke? Hitungnya dari 0 teman-teman ya, kalau nggak tahu BCA, oke? Jadi Dead Scrolls itu 2000 tahun lalu di antara 150 BCA dan 70 tahun setelah kelahiran Kristus gitu. Nah, it's still the subject sampai sekarang masih didebat. Nih yang penting ini nih. Ya, coba ini ya. Kuningin, oke? Nah, jadi gulungan itu yang ditulis 2000 tahun lalu itu atau setelah 70 tahun setelah kelahiran Kristus itu masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Oke, kita lihat statement di bawah. Apakah dia setuju, menolak, atau not given? Nah, boleh lagi tulis ini teman-teman. False, true, atau not given. Oke, boleh ditulis apakah dia setuju, false, atau not given. Boleh aja ada yang ini ya. Oke, ada yang bilang not given, ada yang bilang false, false. Oke, ya jawabannya false ya. Kenapa false? Nah, tadi aku masih bingung nih bedanya not given sama false gitu. Nah, ini kita ada contohnya langsung. Ini dia bilang bahwasannya sampai sekarang masih didebatin sampai sekarang ya. Keabsahan dari gulungan zaman dulu itu masih didebatin sampai detik ini. Tapi di sini dia bilang setuju, para akademisi itu setuju. Sinonim dari academics itu kan scholars. Scholars itu artinya para sarjana. Nah, itu. Tapi di sini dia masih berdebat, maka itu false. Kalau kita lihat di statement awal, ya statement awal, ini dia tidak bertentangan sama sekali. Dia tidak juga mendukung, maka ini not given. Oke, dia nggak bilang bahwasanya anak muda itu kecewa dengan uang yang didapatin, nggak ada. Pokoknya dia datang jual udah selesai, nggak ada tambahan lagi. Oke, jadi fokus di teks, jangan pikirannya kemana-mana, imajinasinya kemana-mana. Fokus aja di teks. Nggak ada di teks, nggak ada penjelasan, not given. Oke, nggak ada di teks, nggak ada penjelasan, not given. Bukan berdasarkan pikiran kita di otak kita ya. Oke, nah ini berarti betul, ini false. Oke, coba kita lanjut lagi yang ketiga. Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete. Jadi kebanyakan buku-buku Bible yang ditulis pada gulungan-gulungan itu tidak lengkap. Oke, coba kita lanjut lagi di sini. Apakah dia ada ngomong itu? Nggak ada ya. Di sini nggak ada langsung skip. Jadi itu teknik skimming. Kita langsung cari data. Ada nggak dia ngomong kayak gitu di sini? Nggak ada, skip langsung. Jangan dibaca lagi. Nah di sini ada nih. Di sini ada, oke. Di sini ada. Kebanyakan buku tulisan-tulisan gulungan-gulungan laut hitam itu tertulis pada bahasa Hebrew. Hebrew itu bahasa Ibrani atau bahasanya orang Yahudi. Oke, with some fragments written in an ancient version of its alphabet. Oke, kita sampai ke sini ya. Oke, di sini kita baca lagi teksnya. Kebanyakan buku-buku yang ditulis pada Bible, pada gulungannya itu tidak lengkap. Di sini apakah dia bilangnya tidak lengkap, not given, atau false? Ada yang bisa jawab coba? Kira-kira ini ngomongnya gimana? Apakah tidak lengkap, setuju, atau false? Boleh coba teks di chat ya. Aku ulangi lagi nih soalnya. Ada yang bilang not given, oke. Ada yang bilang not given. Ada yang bilang not given, oke. Kebanyakan buku tidak lengkap. Oke. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, sebenarnya thank you. Oke, not false. Oke, jawabannya sebenarnya adalah true. Loh, kok true? Dari mana itu? Books ini merujuknya kepada yang teman. Books itu merujuknya kepada teks. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, tidak lengkap. Nah, ini statementnya sebenarnya di sini. Ya. With some fragments. Fragments itu tidak apa ya. Fragmental lah, kayak kepingan-kepingan gitu. Itu hilang. To have fallen out. To have fallen out of use in the 5th century BCE. Jadi, fragment itu kebanyakan juga beberapa hilang. Oke. Jadi sebenarnya statement di sini adalah sebenarnya true. Karena tidak lengkap. Statementnya itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Ini kan tidak lengkap. Ya, tidak semua. Ini katanya majority.
Ya, jadi kebanyakan buku-buku yang ditulis pada sorry, gulungan-gulungan atau buku-buku itu tidak lengkap. Kenapa? Karena alfabetnya kebanyakan hilang. Hilang, ini kan hilang. Sesuai dengan statement ini, incomplete. Maka jawabannya adalah true. Nah, ini kan harus ini ya, banyak-banyak latihan ya. Kita nilainya ini kayaknya enggak deh. Nah, kalau sudah memakainya perasaan tuh, kayaknya iya, kayaknya ada. Ah, tuh berarti harus banyak latihan. Oke. Ya, oke. Oke, kita coba satu lagi teman-teman. Kita latihan lagi, dikit lagi, oke. Kita coba nomor 9. Oke, informasi pada koper. Koper itu, tahu lah koper ya. Perunggu, perunggu ya, perunggu. Pada gulungan-gulungan perunggu itu ditulis pada apa ya, unusual way, tidak biasanya. Jadi informasi yang ditulis pada gulungan-gulungan perunggu itu ditulis pada hal yang tidak biasa gitu. Biasanya nih, ini mungkin sedikit kepada religion ya. Biasanya gulungan-gulungan kuno itu ditulis pada bahasanya sendiri. Contohnya seperti ini ya, ditulis pada bahasa Hebrew gitu, ditulis pada bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi ya. Ini teksnya ya. Nah, coba kita lihat di sini, tapi juga bahasa yang lain. Nih, kita lihat di sini ya, kita sudah scamming langsung. Aku langsung di sini langsung kuningkan biar teman-teman bisa lihat. Beberapa gulungan ditulis pada bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus ya. Bahasa yang digunakan oleh banyak orang-orang inhabitants of the region from the 6th century BCE sampai pengepungan Yerusalem pada tahun 70 setelah Masehi ya, 70 Masehi. Sebagai tambahan, beberapa teks itu ditranslate dari Hebrew ke Greek. Oke, sekarang kita lihat di sini informasi pada Copper Scroll. Kita coba lihat apakah di sini ada kata-kata Copper Scroll. Ada yang lihat kata-kata Copper Scroll, maka di sini tidak ada ya. Oke, tidak ada. Berarti kalau misalnya di sini tidak ada, berarti kita langsung skip ke bagian yang selanjutnya. Oke, ini langsung penting nih. Tapi aku coba kecilin dikit, biar teman-teman nggak bingung. Oke, oke, kita lanjut lagi ya. Berarti di sini juga tidak ada. Ya, di sini tidak ada juga ya. Oh, ada. Fragment sebenarnya nggak start. Kalau lama masih pakai pemirsa ya, just copy dari itu. Oke, teman-teman coba lihat di sini ya. Di sini sama di sini antara dua ini. Oke, antara dua ini. Kita lihat soalnya lagi. Informasi pada Scopper Scroll itu ditulis pada hal yang tidak biasanya, ya bukan salah tapi tidak biasa cara penulisannya. Oke, dari dua ini teman-teman, coba teman-teman baca yang kuning ini yang aku kuningkan. Apakah ini false, true, atau non given? Aku ulang lagi scrollnya. Informasi pada Scopper Scroll itu ditulis pada hal yang tidak biasanya, tidak biasa ditulis pada hal semacam itu gitu. Oke, kita coba lihat. Silahkan dibaca dulu ya. Apakah ada teman-teman yang bisa menjawab? Boleh tertulis nggak apa-apa. Oke, kita lanjut sini ya. Oke, ini aku tambahin lagi. Tiga ini ya, coba lihat dulu ya. Oke, ini ada kata-kata cover scroll. Oke. Nah, di sini kita coba lihat apakah informasi yang ditulis pada cover scroll ini. Oh, bukan jangan ini. Ini aku kuningin. Ini aku matiin. Oke. Ya, tulisan pada cover the scroll itu biasanya ditulis pada hitam atau biasanya tinta merah. Oke, bla 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 bla. Lanjut. Oke, bla bla bla. Oke, stop di sini. Nah, di sini kita baca dari sini ya. The only exception is that ya scroll number 3Key15 yang dimana ditulis gabungan dari koper dan tin. Tin itu kayak kaleng gitu ya. Yang dikenal sebagai copper scroll. Nah, dokumen ini memiliki letter chiseled onto metal. Perhaps as some have theorized to better withstand the passage of time. Oke, dan ini aku tambahin sedikit sebagai kuningnya. Silakan jawab ya. Ya, jawaban di sebelahnya ya. Oke, yang jawab true. Apa ada lagi yang menjawab? Yang mau kuning ini ya. Ini kayaknya nggak usah aku kuning lagi. Matiin. Sana matiin.
Nah, bisa. Yang ini ya, fokus ini. Apakah ini true, false, atau not given? Informasi, ini aku ulangi lagi ya statementnya. Informasi yang ditulis pada kopor, pada gulungan kopor itu ditulis tidak pada biasanya. Nah, tidak pada biasanya apa maksudnya gitu? True, oke. Jawab true, ya betul ya, nice, true ya. Karena di sini biasanya ditulis pada hitam atau tinta merah gitu. Tiba-tiba di sini ditulis known as the copper gitu kan. Dokumen ini, baba, ya. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi jawabannya sebenarnya adalah true karena memang copper scroll ini ditulis pada hal yang tidak pada biasanya. Karena biasanya menggunakan papyrus. Papyrus itu apa? Papyrus itu apa ya? Gimana cara jelasinnya ya? Papyrus itu kalau teman-teman suka baca sejarah, aku suka ya. Itu kalau zaman dulu orang nulis pakai kertas warna coklat gitu loh, tau nggak? Terus nanti dia pakai bulu bulu ayam, terus dia pakai tinta yang dari tinta apa tinta gurita, tinta eh, apa squid itu apa bahasa Indonesia. Nah, tinta itu dipakai ditulis. Nah, kertasnya itu warnanya coklat. Nah, itu namanya papyrus. Ya emang dia agak berat ya. Kan aku nggak ada knowledge kayak gitu, Master Yuki. Terus gimana? Makanya harus rely heavily in scanning. Nah, itu yang bisa aku bilang. Oke, last question ya. Kita last question. Ini aku naikin dikit bisa biar bisa ngeliat. Oke, ya. Oke, ini bisa teman-teman lihat. Kita last question. Mark Samuel was given some of the scrolls as a gift. Jadi di sini ada Mr. Mark Samuel. Nah, ini aku bilang scanning. Cari aja langsung nama Mark, Mar itu mana Mar itu ya. Kita lihat Mar. Ah, di stop di sini. Aku udah langsung dapat. Udah berarti di sini. Berarti ini gak usah baca lagi. Udah tinggalin. Gak usah baca lagi. Stop ya. Gak usah tinggalin. Skip. Waktu dikit. Gak banyak. Oke. Langsung kita baca. Beberapa scrolls itu aku stop sampai di sini ya. Oke, stop sampai di sini. Aku kuningin. Ini ada Mark Samuel. Kita lihat. Mark Samuel was given ya. Ini kalimat pasif. Diberikan beberapa scroll gulungan sebagai hadiah. Apakah dia diberikan gulungan itu sebagai hadiah? Apakah gulungan laut hitam ini diberikan kepada Mark Samuel sebagai hadiah? Coba dibaca dulu teksnya. Apakah itu true, false, atau not given? Soal nomor 10 ya. Silahkan dibaca ya. Ada yang bilang false, Mr. William. Oke. Ada lagi yang bilang true, false, atau not given. False. Oke, yang bilang false. Ada satu lagi, coba. Nah, ini ya, jadi gampang banget sebenarnya. Jadi memang dia tidak diberikan sebagai hadiah, tapi dia beli ya ini ada nih kata-katanya. Dia beli paying less than $100 for them. Them itu ke siapa? Them itu ke ini. Ya udah berarti sebenarnya ini false. Atau kita selesaiin satu lagi ya. Last question lah ya. Oke, tanggung banget. Nah, di awal 1950 udah langsung skip. Mana 1950 1950? Ah, nih, stop. Di sini ya. Langsung scanning. Tinggalin angka tidak bisa diparaphrase. Ingat. Angka tidak bisa diparaphrase. Langsung 1950. Mas, 1950-an ya. Angka ada kata-kata S, teman-teman. Kalau ketemu 1950s, 1960s, itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira tahun 50-an, 60-an, 70-an kayak gitu ya, bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada 50s, 60s, nah itu kira-kira ke sini angkanya. Jadi jangan dianggap 1950-an banget kalau ada kata S. Itu perlu dinotet, kalau perlu dicatat di otaknya. Oke? And then in the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel. Jadi dibilang, pada awal tahun 1950-an, beberapa institusi akademik ya bisa dibilang di Amerika Serikat berkeinginan kuat. Kini itu artinya berkeinginan kuat lagi untuk membeli gulungan-gulungan dari Mr. Samuel, dari Mr. Mar Samuel. Jadi maksudnya para institusi akademik ini pingin banget beli gulungan itu dari Mr. Samuel. Sekarang aku coba kuningin di sini ya. Oke, kuning ini aja. Yang di bawah gak usah baca lagi. Udah, pokoknya ini aja yang dibaca. Ini aja yang dibaca. Oke, sampai sini. Oke, silakan dibaca. Apakah ini true, false, atau not given? Last question. Apakah mereka pengen banget beli apa itu beli apa namanya
gulungan itu nih ya, sorry ya, aku tambahin dikit ya. US United States ada, kemudian ada Yale. Yale ini namanya universitas. Oke, aku bilang tadi institusi akademik. Oke, silakan dibaca. Apakah ini true, false, atau not given? Oke, ada yang bilang false, ada yang bilang false. Jadi dibilang tadi bahwasanya, aku ulang lagi soalnya, pada awal tahun 50-an, beberapa institusi akademik di Amerika Serikat berkeinginan kuat untuk membeli gulungan-gulungan itu dari Mr. Mark Samuel. Sekarang dibaca, apakah benar statement itu salah atau non given? Ada yang bilang false, ada yang bilang false. Oke, great. Ya, jadi jawabannya adalah false. Ya, kenapa? Karena tidak, karena bla 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 bla, ya. Ini aja dijual miscellaneous ya. Miscellaneous itu sekedar barang-barang lain lah gitu. Jadi kayak kategori apa ya? Kategori barang yang tidak prioritas lah. Ya, sekedar kayak misalnya kalian letakin barang yang bisa dibilang ya barang lain-lainnya lah gitu ya, barang yang secondary lah gitu. Jadi memang mereka tidak begitu kuat. Terus yang kedua di sini bla bla bla, ya betul ya. Jadi dia hanya memberikan ini juga sebagai hadiah ya. Jadi memang ini bukan apa keinginan kuat, melainkan ya sekedar kategori miscellaneous, ya barang-barang seadanya, barang-barang ya secondary item lah. Oke, jadi itu teman-teman cara menggunakan true, false, not given di passage one. Ini passage one ya. Dari IELTS Cambridge Reading Test 2. Oke, kalau teman-teman sekarang pengen beasiswa LPDP atau apa, kencengin di reading sama listening, kencengin banget ya. Harus dikencengin, harus banyak latihan. Aku kan kebetulan bakal ngambil IELTS test itu tanggal 10 Desember ini, dan kebanyakan dari trainingku sendiri, aku sebagai tutor itu mempertajam kebanyakan di reading sama listening. Kenapa? Karena yang pertama, aku bisa latihan sering-sering, walaupun di bawah supervisi Mr. Mr. Muhammad Akam ya, dia itu salah satu profesor di Washington State University. Memang harus di bawah bimbingan, tapi paling enak memang latihan paling banyak reading sama listening. Teman-teman harus dapat skor minimal 7, nggak bisa 6,5, nggak ada 6,5 ya. 7 lah minimal, biar teman-teman bisa selamat. Ya, itu jadi saran dariku. Oke, jadi so if you want to know more about the tips and the strategies and blah blah and so on about the IELTS reading test, about related um, subject, you can take a look in our course specifically. So that is the end of our IELTS reading. Thank you so much, and back to moderator. Alright, thank you so much, Wiki. Baik, teman-teman. Kita masuk ke sesi Q&A nih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan kepada dua speaker kita pada hari ini nih, Sir Denny dan Sir Wiki? Boleh mungkin langsung saja raise hand, langsung open mic-nya, atau mungkin sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita tunggu sebentar. Sampai teman-teman mungkin masih mikirin nih mau nanya apa nih sama Sir Wiki dan Sir Denny. Oke, anyone? There's any question? Atau mungkin sudah cukup jelas nih penjelasan dari Sir Dedi dan Sir Wiki. Karena jika sudah cukup jelas, kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya nih teman-teman. Sesi selanjutnya adalah sesi Bansa Giveaway. Kita bakal roulette, kita bakal undi nih teman-teman yang beruntung pada hari ini. So mungkin aku langsung saja butuh bantuannya dari Kak Budi. Oke, thank you Elsa. Kita lanjut ke rolling spin ya buat giveaway. Oke. Drum roll please, bisa nggak? Oke. Wow, siapa nih ya yang akan menang teman-teman? Kak William Tahmrin. Oke, one more mungkin ya buat voucher 500.000 kelas potongan kelas kita. Congrats. Satu lagi terakhir. Kak San Iorin Kristen. Oke, buat dua orang beruntung tadi,
boleh nanti akan kita email dan akan di follow up dengan tim marketing kita. Buat sesi hari ini, sesi giveaway kali ini sudah selesai. Mungkin aku lanjutkan ke Elsa lagi ya. Oke, thank you Kak Budi. Sekali lagi aku ucapin selamat kepada Kak William dan Kak Sang Irin yang memenangkan voucher sebesar 500.000 untuk mendaftar kelas di Bangsa Foundation. Semoga voucher ini, giveaway ini bisa berguna untuk kedepannya. Bagi teman-teman yang belum beruntung, jangan khawatir. Pasti masih bakal ada kejutan-kejutan lain di kedepannya di short course kita pada sesi selanjutnya. Jadi tetap pantengin Bangsa Foundation, informasi dari kita untuk kedepannya kalau ada short course lainnya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Sir Dwiki dan Sir Denny yang sudah memberikan materi yang sangat membantu kita pada hari ini, yang memberikan ilmu-ilmu baru pada hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Sir Dwiki dan Sir Denny sebagai mungkin penutup untuk teman-teman peserta pada hari ini. Silakan. Mungkin untuk yang pasti ya, perbanyak mendengar dan akan relate ke Sir Dwiki juga, yaitu perbanyak membaca itu. Jadi kalau speaking dan writing itu kalian masih bisa latihan kalau kalian sudah meningkatkan basic English-nya. Nah, jadi dengan dapat basic English itu ya tentu dari mendengarkan dan membaca lebih banyak bahasa Inggris. Itu dari saya. Okay, from me, specifically. So the thing that I want to share with you guys, passive skills are really important if you want to gain higher score on your overall score of the IELTS test. Okay, it's really important. And yeah, the thing why many students are really difficult to understand what should they do in IELTS reading or IELTS speaking because they lack of vocabulary sometimes. Now in the IELTS reading, sometimes like complex sentences, compound complex sentences are in there, but sometimes people are reluctant to understand what should they do with the vocabularies in it. So my suggestion is that you should focus more on the reading. Just read news, newspaper, something like that, And then and then you need to listen more to English podcasts, or maybe if you're a gamer, you can watch a lot of videos on YouTube and something like that. So my suggestion is that you should focus more on your reading and listening. Perhaps it will be the key answer for you to achieve a higher score on the real test maybe one day. And if you want to know more what you do about the reading, because it contains a lot of strategies and then multiple tips and tricks in it. So my suggestion is that you should consult with one of our counselors or tutors at Mansa Foundation. So this is maybe the milestone for you to achieve a higher goal because like LPDP is coming soon, like next year, maybe just less than a week, no, less than a month. So my suggestion is that you need to focus more on your reading and listening because this is the key for you to graduate maybe from your academic institutions in the future. So that is my suggestion. Thank you so much, Sir Dwiki, Sir Denny. Oke, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin kita dokumentasi dahulu. Bagi teman-teman, yuk kita open kamera sebentar. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Mohon bantuannya ya, Kak Budi. Oke, mungkin dalam hitungan 3 ya. Udah ready teman-teman semua? Oke. Kak Sri? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di short course dari Bangsa Foundation lainnya. See you. Happy weekend, guys. Happy weekend. Thank you, Sir Don't Dwiki. forget guys, LPDP is coming soon, okay?